Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta Latsar CPNS, hari ini kita akan masuk pada sesi pembelajaran tentang hak dan kewajiban ASN. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Yuliana Martadoki. Saat ini saya sebagai Kepala RRI Kupang. Bisa dilihat ini biodata saya, ada nomor kontak saya, ada email saya. Kalau yang mau bertanya berkaitan dengan materi yang saya sajikan, nanti bisa WA, bisa kirim melalui email. Dan saya bekerja sebagai PNS di angka tahun 99 sebagai CPNS, tahun 2020 sebagai PNS. Seiring berjalannya waktu, eh, perkembangan karir saya mulai dari sebagai kepala subseksi tahun 2009, kemudian jadi kepala seksi, kepala bidang, kemudian tahun 2021 sampai 2022 saya mendapat promosi sebagai kepala RRI di ND. Tahun 2022 sampai 2023 Kepala RRI Jember, 2023 sampai 2024 Kepala RRI Jambi, dan Mei 2024 hingga saat ini saya sebagai Kepala RRI Kupang. Itulah perkenalan kita. Nanti teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing. Oke? Ya. Ya, mulai dari yang paling kiri. Ya, terus ya gantian ya, terus selanjutnya oke, sudah selesai. Berarti kita sudah saling berkenalan ya. Teman-teman memperkenalkan diri, saya juga telah memperkenalkan diri. Jadi karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian tidak kenal saya tidak kenal kalian, maka materi saya mungkin tidak bisa dipahami ya. Oke. Dan pembelajaran kita hari ini teman-teman, kalian nanti bisa bertanya sesuai dengan pada saat saya memaparkan materi, tidak perlu sampai selesai. Kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin menyampaikan pendapat, silakan angkat tangan, sebutkan nama, satker, kemudian silakan bicara. Oke, sebelum kita masuk pada materi, saya ingin kita menghangatkan suasana kita hari ini. Semuanya bangun? Oke, semuanya bangun. Kita buat tepuk latsar ya. Oke, ikut kata saya. Tepuk latsar. CPNS mengikuti latsar harus semangat. Ya, ini baru tepuk tangannya. Nanti di perjalanannya kita akan ada ice breaking. Nanti menyaksikan video bagaimana PNS itu harus punya semangat dalam bekerja, semangat sebagai tim. Tapi itu nanti ya. Jadi kita warnai kita hangatkan suasana kita dengan tepuk tadi, tepuk latsar gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam materi di mana tujuan umum dari materi hari ini adalah agar Bapak Ibu sekalian dapat memahami secara mendalam mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai negeri sipil. Yang kedua, dengan pemahaman yang baik mengenai hal ini, diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat menjalankan tugas sebagai seorang PNS dengan baik dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, dengan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban PNS dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk memahami hak-hak yang dimiliki sebagai PNS serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya. Oke, lalu tujuan khususnya seperti apa? Tujuan khususnya dengan memahami hak dan kewajiban sebagai seorang PNS, diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi publik. Sebelum masuk dalam materi, kita kuis dulu. Ya, kuis dulu. Jadi yang mau saya tanyakan adalah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, siapa saja yang disebut dengan ASN? Materi kemarin sudah dapat. Kita review lagi. Ya betul. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, yang paling pojok kiri. Oke, silakan sebutkan nama,
kemudian satkernya, dan langsung menjawab. Iya, betul sekali. Yang disebut ASN ada dua, PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Lalu hak kewajiban aparatur sipil negara diatur dalam Undang-Undang nomor berapa? Oke, yang kanan. Iya, betul. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Kita sebagai PNS, kita harus paham ini. Kita harus tahu ini. Lalu, bagaimana perbandingan hak antara PNS dengan P3K? Materi belum dapat, tapi saya sudah kasih pertanyaan duluan. Saya pengen tahu apakah Bapak Ibu teman-teman semua sudah buka-buka, baca-baca modulnya atau tidak? Karena di modul udah lengkap. Oke, yang di tengah silakan. Nah, sebutkan nama dan iya betul sekali. Perbandingan hak antara PNS dan P3K adalah hanya di satu, jaminan pensiun dan hari tua. Kalau P3K mendapatkan 6 hak, kalau P3K hanya 5 hak, tidak termasuk jaminan pensiun dan hari tua. Oke, kita lanjut, kita masuk dalam pembelajaran sesuai pasal 21 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, pasal 21 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 yang menjadi hak pegawai negeri sipil adalah hak gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua serta cuti. Lalu bagaimana dengan P3K? Nah, itu ada di pasal 22 pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. P3K, pegawai P3K hanya mendapatkan 5 hak, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Lalu bagaimana perbandingan PNS dan P3K? Seperti yang tadi sudah dijawab oleh saudara kita tadi, bahwa perbandingannya adalah kalau di hak PNS itu ada 6, kalau di P3K itu ada 5. Yang tidak termasuk dalam hak P3K adalah jaminan pensiun dan hari tua. Bisa dilihat dalam slide yang saya tayangkan ini. Oke, selanjutnya. Apalagi yang menjadi hak daripada ASN? Pengembangan kompetensi. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Lalu apa sih yang menjadi acuan pelaksanaan pengembangan kompetensi ini? Ya, adalah Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS pasal 5. Jadi itulah yang perlu teman-teman mengetahui. Lalu bagaimana perlindungan PNS? Nah, sesuai dengan pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014, perlindungan PNS meliputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, bantuan hukum, dan jaminan kesehatan. Ini yang didapat oleh PNS. Lalu apa sih yang menjadi kewajiban? Nah, kewajiban ini adalah suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual, sesuatu yang patut dilaksanakan oleh ASN. Meliputi yang pertama, setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir atau ke-8 adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kewajiban. Jadi
para peserta latsar saat ini, kalian sudah ditempatkan sesuai dengan peraturan ya. Baik, kalau materi sudah didapat, kita akan masuk dalam penugasan. Saya akan memberikan tugas, saya akan membagi menjadi 2 kelompok. Silakan kalian berdiskusi. Kelompok 1 tentang hak ASN, kelompok 2 tentang kewajiban ASN. Dan saya minta, saya kasih waktu 2 jam untuk mengerjakan tugas ya. Nanti habis itu kita akan diskusi dan teman-teman tugas ini dibuat nanti dalam format video. Jadi nyata nih. Kalau tadi kita minta teori, sekarang harus nyata ya. Kemudian nanti kalian paparkan, kita diskusikan, saling memberikan pendapat berkaitan dengan tugas yang kalian laksanakan. Baik, kita akan masuk dalam kesimpulan. Hak dan kewajiban ASN adalah kesatuan norma yang wajib dilaksanakan oleh ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hak ASN antara lain meliputi hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan perlindungan, pengembangan karir, jaminan pensiun, dan hari tua serta cuti. Yang pada akhirnya dengan saudara-saudara memahami hak dan kewajiban, diharapkan saudara-saudara sebagai ASN dapat bekerja dengan baik, efisien, bertanggung jawab dalam melayani masyarakat dan negara. Itulah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, teman-teman, peserta Latsar. Semoga kalian dapat memahami dan kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan bisa bertanya, bisa japri, bisa juga melalui email. Dan satu kata motivasi untuk kita semua, mari jadilah tim yang solid untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik. Jadilah tim yang solid untuk memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman peserta Latsar hari ini. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Saya Yuliana Martadoki, Kepala RRI Kupang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.